Aku belum ngerti kenapa peserta upacaranya harus baris panas-panasan. Sedangkan pejabatnya duduk manis di bawah tenda, ada snack, buah, bahkan minuman. Kemerdekaan itu untuk siapa? Kalau masih ada yang terik dan ada yang teduh. Jangan menangis, Jenderal. Hari ini, rakyatmu kembali hidup dalam penjajahan. Tapi bukan oleh bangsa. Halo semuanya, selamat datang kembali di Melawan Lupa, channel reaksi yang membahas berbagai video dan isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini, kita akan bereaksi terhadap video Pintu Misteri bersama Mas Jawir dan Ki Macan yang membahas fenomena peringatan 17 Agustus 2026. Mereka menyoroti satu hal yang dianggap janggal. Rakyat harus berdiri dan berpanas-panasan, sementara pejabat atau tamu undangan justru berada di tempat yang teduh dan nyaman. Yang menarik, fenomena ini disebut sebagai tanda bahwa masyarakat mulai tersadarkan. Bahkan, dalam video tersebut, muncul klaim bahwa kondisi ini merupakan bagian dari sistem lama yang akhirnya melahirkan istilah juragan dan budak, bahkan dikaitkan dengan warisan kolonial. Dan yang membuat saya penasaran, mereka tidak berhenti pada persoalan upacara saja. Mereka mencoba membongkar alasan mengapa perbedaan perlakuan seperti ini dianggap terus berlangsung sampai sekarang. Apakah benar ini hanya masalah tradisi dan protokol? Atau memang ada persoalan yang lebih besar di baliknya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Belanda dan Jepang, tapi oleh bangsamu sendiri, yang khianat dan jadi penjilat para cukong dan asing. Rakyatmu hari ini berjuang hanya bermodalkan semangat, teriakan, dan lemparan batu dari tangan-tangan yang seharusnya masih digunakan untuk belajar di bangku sekolah, mengetik di bangku kuliah, dan mengais rejeki di pabrik, ladang, dan sawah untuk anak istri mereka. Banyak tangan-tangan kekar yang berseragam gagah di negeri ini, Jenderal. Namun, hari ini, justru tangan-tangan kekar itu yang memukuli kami dengan pentungan dan tembakan gas air mata. Tambangnya sudah siap. Yang kita butuhkan sekarang hanya jalan yang mulus untuk mengeruk kekayaan negeri ini. Urusan izin dan administrasi biar saya yang mengatur. Yang penting terlihat sah di atas kertas. Selama situasi tetap terkendali dan tidak ada yang mengganggu operasi, saya pastikan semua berjalan aman. Kalau nanti muncul persoalan hukum, kita hadapi sesuai strategi. Yang penting jejaknya tidak mudah ditelusuri. Agus, batu bara, emas, nikel, dan seluruh kekayaan alam negeri ini akan terus bertambah mengalir ke pundi-pundi kekayaan kita. Jika ada yang berani melawan, kita tahu cara membuat mereka diam. Kebenaran bisa dikubur, saksi bisa dibungkam, dan jejak dibuat seolah-olah tidak ada, selama kita masih memegang kendali. Saya akan membongkar misteri. Fenomena yang mana saat ini rakyat Konoha mulai tersadarkan. Gitu Devi ya. Tapi ternyata ada sesuatu hal di balik itu semuanya. Saya akan membongkar misteri. Fenomena yang mana saat ini rakyat Konoha mulai tersadarkan. Yang mana sisi lain dari peringatan 17-an ya. Rakyat Konoha sudah mulai sadar. Mulai tersadar gitu ya. Yang mana di upacara 17-an ya, banyak sekali rakyat di luar sana yang sedang upacara malah dijemur di terik matahari. Sedangkan pejabatnya duduk nyaman dan berteduh. Tiba-tiba sontak ramai di luar sana. Rakyat tersadarkan. Iya. Kenapa, ada apa ini ya? Nah, itu bukan hanya tersadarkan, tapi semesta membuka hati, mata, dan pikiran kalian. Dan akhirnya fenomena ini muncul di tahun 2026. Nanti saya akan bongkar. Ya, menerawang.
Ya, menerawang kita akan bongkar sisi lain peringatan 17-an yang sampai saat ini akhirnya terbongkar. Ya, lagi rame nih di luar sana. Lagi rame, pada banyak rakyat-rakyat Konoha di luar sana tiba-tiba tersadarkan seperti ada perbedaan antara peserta upacara dengan para tamu-tamu undangan gitu nggih Ki ya. ya. Tiba-tiba tersadarkan, akhirnya rame di sosial media ya, sehingga berita ini muncul. Nanti saya akan bongkar semuanya. Karena ini rahasia besar ini memang sudah lama sekali tertutup rapat dan akhirnya terbukalah maksud dan tujuan segala sesuatunya ini. Oh ngoten nggih Ki ya. Dan ini kenapa baru alam semesta memberikan ini, ternyata pergerakan dari alam semesta nggih Ki. Iya, tanda-tanda akhir zaman sayang. Oh ngoten, jadi dibungkak semuanya nggih Ki ya. Yang mana nanti akan Konoha itu Ya. akan memperbaiki diri dengan cara semesta. Oh ngoten ya Ki ya. Nah ini tadi ya Re ya. Dan ini untuk penontonnya Pitu Misteri, mohon maaf ya, ini Ki Macan sama Mas Jawir membuat sebuah negara Konoha ya. Ini bukannya ingin meng-underestimate atau mengecilkan, tidak ya, karena dengan menyebutkan seperti ini video-video kita itu akan aman gitu ya. Tapi makna sebenarnya kan kalian pasti mengetahui ya. Waduh, bahkan Mas Jawir aja baru iya ya, gitu loh. Kalian dengan juga nggak sih, yang dulu sepertinya hal itu normal, itu kita bisa maklumi dan malah sebuah kebanggaan gitu, Geki ya. Ternyata ada sesuatu hal di balik itu semuanya. Kenapa si pejabat tempat yang aduh. Mungkin sudah ada beberapa rakyat Indonesia tersadarkan, dan mungkin juga ada beberapa yang belum tersadarkan. Saya akan buka semuanya di sini. Aduh. Ya, sebenarnya untuk permasalahan upacara bendera itu ya, 17 Agustus, saya sudah tersadarkan pada saat saya SD kelas 5. Pertanyaan itu sudah saya lontarkan kepada wali kelas saya pada saat saya kelas 5. Saya bertanya, Ibu, kenapa ya upacara 17-an itu seperti ada 2 tahap? Kita jemur-jemuran, panas-panasan, sedangkan ada sisi lain di depan sana, itu pakai tenda. Itu ada tempat khusus, dikasih minum, dikasih makan, tempatnya adem. Dibandingkan kita, tidak ada yang bisa menjawab. Guru tidak ada bisa menjawab. SMP saya tanyakan lagi, dan SMA saya tanyakan lagi, tidak ada satu pun bisa menjawab. Dia bilang apa? Memang seperti itu prosedurnya. Oh iya sih. Kita harus menghargai undangan. Tapi hati saya masih bertanya-tanya, dan saya sudah tahu nih setelah itu. Oh, ini maksudnya. Dan akhirnya di tahun 2026 ini muncullah fenomena ini. Benar. Pas. Jadi apa yang saya pikirkan selama ini terjawab di 2026. Dan saya akan bongkar semuanya di sininya. Mas Jawir aja malah nggak sadar, ini baru sadar. Akan bongkar di sini kenapa ini terjadi, kok baru tahunya sekarang. Kita sudah di ujung peradaban. Di ujung peradaban. Ya. Baik, saya akan bertanya melalui alam semesta dan kartu tarot. Ini apakah tradisi atau kesengajaan yang sudah dibuat sistemnya? Oh, kesengajaan ataukah sebuah tradisi ya, kira-kira? Oh, sengaja atau tradisi. 2 kartu. Oh, Ratu penguasa hitam dan serigala. Oh, ratu. Yang kita anggap ini tradisi ya. Ternyata ini simbol. Oh, Simbol dari penjajah zaman dahulu. Yang mana simbolnya juragan dan budak. memang Memang agak sedikit pahit ya.
Tapi itulah yang terjadi, simbol. Memang sedikit sakit, sedikit hati kita. Itulah yang terjadi. Dan sistem ini sudah dibuat sudah lama sekali. Yang mana padahal ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya awalnya sistem itu tidak dibeda-bedakan. Sama. Semua harus berjemur sebagai tanda kemerdekaan negara. Semua harus berjemur ya, untuk merayakan kemerdekaan itu. Tapi ada sebuah sifat koloni ya pada saat itu, sehingga sistem itu berubah. Ya, pada saat itu sistem berubah sehingga sistem itu menyebutkan bahwa itu harus ada perbedaan. Rakyat jangan sampai tahu kalau pelayan adalah kita tuh pejabat. Ya, rakyat harus tahu kita itu harus tuan, dilayani. Jadi ya, penguasa atau pejabat di zaman itu bukan pelayan, tapi tuan. Sampailah menuju sampai saat ini. Konsep awalnya benar, tapi ada koloni yang merubahnya dengan tujuan itu tadi. Ya, awalnya benar. Awalnya benar itu. Sempat berapa lama itu benarnya? Ya 3 tahunan. Habis itu konsepnya dirubah. Jangan seperti itu. Lah berarti orang Indonesia sendiri. Iya, sifatnya sifat koloni. Mungkin keturunannya. Yang seperti yang itu loh. Yang dulu kerja rodi. Ya, padahal sudah dibayar. Tapi yang korupsi adalah mereka-mereka itu. Nah itulah. Nah, jadi sifat koloninya itu muncul pada saat itu. Sifat koloni itu masuk dalam pemerintahan itu. Sehingga nggak bisa ini. Kita adalah pejabat yang mana kastanya harus di atas. Sedangkan menurut undang-undangnya kasta tertinggi adalah rakyat. Betul. Tapi terciptalah sampai saat ini. Lamis. Dari 3 tahun setelah merdeka udah terbentuk kayak begitu. Dan tidak boleh satupun bertanya. Loh, kok kenapa seperti ini? Diam, karena inilah udah. Karena inilah sudah sistemnya. Kita kan sempat didokterin, disuntik, jangan. Pokoknya ini acara sakral, jangan banyak bertanya, karena ini dari tradisi dari dulu. Iya. Padahal tradisinya udah dirubah sendiri, ya. Ya, ada yang pingsan, ada yang berjatuhan, keringet, panas, badai. Itu bagi mereka hiburan ya. Ya, dia duduk santai, ada makanan, ada buahan. Fakta itu sayang. Betul. Ya, benar. Ya. Salah itu. Masih ingat pas 17-an kemarin, orang sedang fokus-fokusnya mengibarkan bendera. Ada satu pejabat tertinggi malah selfie. Masih ingat? Acara sakral. Tapi tidak dengan orang-orang seperti itu. Itulah. Dan dibuka oleh semesta tahun ini. Ya, rakyat tersadarkan. Rakyat melek matanya. Benar. Sudah disajikan dengan korupsi, sudah disajikan dengan permasalahan-permasalahan politik, sudah disajikan dengan acara sakral. Sakral pun akhirnya dibuka oleh Tuhan. Betul. Tinggal bagaimana langkah manusianya. Tuh udah dibuka, berarti ini ada kesengajaan semesta, Gigi ya? Ya, karena yang benar-benar menghargai kemanusiaan, ya, dia akan menghargai kita sama-sama. Betul. Untuk berjemur, menandakan kemerdekaan kita. Betul. Buat apa merayakan kemerdekaan ini? Ini mereka sudah seperti itu. Habis selesai turun joget-joget merayakan kemerdekaannya. Juragan dengan budaknya. Dianya joget-joget, giliran yang melakukan kegiatan yang sudah panas-panasan nggak boleh ngikutin joget-joget. Jadi sengaja rakyat itu
Kamu harus kerja, kamu harus keringat, kamu harus patuh, dan kamu dipajakkan. Dan mereka membuat konsep ini, rakyat bukan di atas, tapi rakyat di bawah ngontrak di Konoha ini. Apapun gerakmu akan saya pajaki. Nah, itu. dia tetap duduk dan mengambil upeti. Itu sistem itu dari dulu. Oh iya, ini yang udah Dari dulu. Bener. Waduh, ini dari sisi spiritual aja terlihat membaca seperti ini sebuah hal yang seharusnya berjalan dengan benar dari 3 tahun setelah kemerdekaan sudah mulai bergeser. Segitu demikiannya ya para mereka ini. Wah, nanti yang membuat aturan itu kemungkinan besar saat ini darah-darahnya masih ada nih di situ, Ki. DNA yang sama. DNA yang sama, ngoten, Ki, ya. Nah, DNA yang sama. Kemarin saya dengar-dengar kalau mau melihat masuk di sana harus bayar lagi gitu. iya ya. Ya. Koplak. Iya. Udah ditunjukkan ya, ini salah satu semesta menunjukkan bahwa mereka itu bukan pelayan rakyat ya, Ki, ya. Ya sengaja, apapun itu, pokoknya konsep kita adalah paling tinggi di atas mereka. Betul. Walaupun dalam tulisan undang-undang adalah rakyat adalah posisi di atas, dan pejabat, pemerintah adalah pelayan, itu bullshit. Itu Karena hanya- mereka membuat sistem adalah mereka yang di atas. betul. Bukan Mereka rakyat. tuan. Kalian adalah pekerja. Budak. Itu. Waduh, tadi makanya benar ya, Ki, ya. Terus kenapa sebelum 17-an ini banyak sekali permasalahan-permasalahan muncul? Itu semesta Semesta yang memberikan sudah memberikan semuanya. Ya. untuk rakyat Konoha bergerak ya. Ada geng. Ya, gila. Kenapa Malik? Ya, kita akan lihat ya. Apakah nanti banyak dari saudara-saudara di luar sana yang mulai sadar, yang mulai melek, yang mulai peduli dengan keadaan sekarang. Karena fenomena udah ditunjukkan berbagai hal ya. Wanita yang sedang melepaskan burung, artinya gerakan. Hati-hati. Ya, hati-hati, wahai para penguasa Konoha. Ya, mungkin saat ini kalian anggap rakyat Konoha itu kecil. Tapi kalau misalnya dia sudah bergabung, selesai. Aminda bergabung. Selesai. Ya, karena mereka sudah muak. Muak. Buat makan pun susah. Tapi mereka nggak peduli. Allah. Mereka peduli pada diri mereka sendiri. Ya, hati-hati sekali. Jeng. Ini sudah saya lihat ya, energi-energi cipratan-cipratan api sudah mulai berkobar. Ngoten, Ki, ya. Waduh. Dari mana? Yaitu dari getaran semesta. Ya, Semangat ini untuk ada beberapa orang yang tidak mau mengibarkan bendera. Kenapa? Mereka kecewa. Bukan kecewa dengan negara ini, bukan kecewa dengan benderanya, tapi kecewa dengan para pemerintah-pemerintahnya. Ya, bendera yang suci tidak pantas untuk dikibarkan di negara yang korupsi. iya. Di negara yang hanya mementingkan perutnya sendiri, yang mana suara rakyat tidak didengar. Itu tujuan mereka, kecewaan. Ya, Mas Jawa juga kecewa. Ya, Ya, ini tadi Kimacan bilang untuk sebuah pergantian peradaban ya. Bagaimana lagi yang seperti ini Ya. kenyataan? mereka bisa berteduh, duduk Iya. manis, duduk santai, Menikmati sedangkan hiburan, dapat peserta, makan. ya, sedangkan peserta Harus khidmat, nggak boleh gerakan beda, harus sama. Sedangkan mereka mana ada khidmat-khidmatnya, yo. rakyat disuruh makan MBG, sedangkan para pejabat-pejabatnya yang rapat makannya nggak mau MBG. Nggak mau, harus kue-kue enak, makan makanan prasmanan yang bergizi. Disuruh tutup MBG-nya, MBG. belain mati-matian untuk membuka karena ada itunya konternya di sana ya. Oh iya. PP apa yang dapurnya. PPT, ya dapur niku nggih. Alah. Ya, ini mungkin yang terakhir ya.
Karena paling tidak saya sudah membuka kenapa penyebab sistem ini sampai saat ini, dan kenapa tiba-tiba kalian tersadarkan dengan upacara bendera itu. Ini melalui semesta sudah membuka hati dan pikiran kalian. Kita lihat nanti apakah ada hal yang membuat hati masyarakat panas dengan hal ini semuanya. Wah, ternyata gila ya. Ya, taman bunga kerapuhan. Dan di sini ada gelas ya. Cawan. Ya, di sini ada cawan, ada gelas ya. Artinya kerapuhan ini kekecewaan dan juga pengkhianatan. Sudah mulai rakyat Konoha rasakan. Dikumpulin satu persatu. Dan akhirnya menjadi membludak. Betul. Ya. Semakin rakyatnya memberontak, semakin kebijakannya banyak keluar di luar sana. Yang nggak masuk akal nih ya. Ya, kok bisa Kimacan-nya itu seperti apa? Ya itu tadi, ini udah jalan takdirnya kita untuk bisa menyelesaikan semua ini dengan cara rakyat. Ya, ngoten Ki ya. Tuh, Rek, dengerin. Ya, ikutinlah. Ya, ikutin skenario Tuhan yang akan kita lewatin. Ya, mudah-mudahan dari ini semuanya kita bisa terbuka hati dan pikiran dan bisa mengerti apa yang sudah dibuat oleh sistem selama ini yang membuat kita seakan-akan itu tradisi. Padahal ada maksud di balik itu semuanya. Nah itu ya. Jadi secara nggak langsung itu men-brainwash otak pikiran kita, ngoten. Dan kita nggak boleh bertanya, nggak boleh mengkritik. Ya memang begitu. Kalian harus ikuti, ngoten ya Ki ya. Padahal di balik harus ikuti itulah ada sebuah kesenjangan besar yang mana juragan dan budak itu muncul di acara yang sakral. Ya, sebelumnya enggak. Ya, jadi sebenarnya ya dari hal peristiwa tersebut ya kita bisa tahu ternyata negara Konoha itu sebenarnya belum merdeka sayang. Ya, mereka sedang dijajah. Dijajah oleh siapa? Dari orang-orang yang sedang berteduh saat itu. Itulah orang-orangnya. Penjajah ya. Mereka sedang berteduh, sedang ketawa-tawa melihat budaknya di luar sana mengikuti. Ya, itulah penjahat sebenarnya. Itulah ya. Waduh, nah ini lagi ya. Karena itu udah menjadi sebuah sistem sehingga ya memang sulit, salah satunya ya memang harus gitu nggih Ki ya. Alah ya Rek, piye meneh ngene Ki. Demi untuk hiburan mereka, demi untuk pertunjukan mereka. Makanya mereka happy sekali pada saat acara tersebut. Betul. Khidmat aja enggak, yang lainnya saling khidmat, benar-benar menyaksikan dengan baik. Yang di tempat teduh towel, makan, santai, ngevideo. Nah itu mana khidmatnya? Gitu katanya, darah saya darah pejuang. Solid korupsi. Sampun Ki? Ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu, ini suara rakyat, nggak usah ngamuk ya. Kalau memang kalian tersinggung, emang bener Ki ya, kenyataan ya. Dibongkar oleh spiritualnya Pintu Misteri ya. Ingat ya, Pintu Misteri tidak menghina acara itu karena di 3 tahun setelah merdeka itu masih benar, nggak ada yang spesial. Semua merasakan panas, merasakan kekhidmatan jalannya si bendera itu naik ke atas. Ya, tapi setelah itu bergeser karena ada kolonial, warisan kolonial ya, yang merubah itu semuanya, yang harus tetap ada juragan dan budak istilahnya. Bendera itu bendera suci. Tapi dimainkan dengan sistem-sistem yang curang, yang licik, sehingga rakyat Konoha
Dipaksa ya menelan pil pahit selama ini. Dipaksa gitu ya. Dipaksa, gitu. Gitu ya. Karena mau bergerak kita tidak menyalahkan benderanya. Bendera itu bendera suci. Perjuangan para pahlawan-pahlawan memperjuangkan itu semuanya. Betul, untuk kemerdekaan. Tapi para pengkhianat-pengkhianat inilah Betul. demi untuk perutnya sendiri, ya, mereka memegang teguh prinsip mereka. Ya, mudah-mudahan aja, ya, pada saat pengibaran bendera ini banyak perubahan, ya. Tiba-tiba nggak pakai tenda, semuanya berjemur, saya akan gini. Kayaknya nggak mungkin karena kan sudah ini sebar undangan, Ya. Ki. Ya. Ki Macan, mohon maaf, satu pertanyaan nih Ki Ya. Macan. Kalau Ki Macan melihat sendiri, ini kan semesta sudah membuka gitu kan ya, Ya. Ki ya. Pasti ada maksud dan tujuan itu tadi yang Ki Macan bilang. Kira-kira kalau melihat dari prediksinya Ki Macan, Ya. hal yang seperti kekonyolan ini apakah kedepannya tetap seperti itu ataukah akan ada hal lain, Ki? Kira-kira, ya. Ya, seorang wanita yang terbenteng, terkurung. Jadi artinya hal tersebut tetap seperti itu. Akan iya. Karena ini kayu-kayu yang menahan. Percuma kau mau akan berontak pun, tetap ini sistem. Nah itu tadi, Ki. Terkurung dalam sistem. Ya, terkurung dalam sistem. Dan tidak akan pernah berubah sistem itu. Nggak pernah. Karena kan saya sudah bilang, banyak kan yang jahatnya pada yang benarnya. Iya lanjut pun lah. Yes. Videonya. Kalau saya boleh memberikan komentar setelah melihat video ini sampai selesai, menurut saya ada satu hal yang memang menarik untuk kita pisahkan antara fakta yang terlihat dengan kesimpulan-kesimpulan yang kemudian dibangun oleh pembuat video. Karena kalau kita melihat persoalan awalnya saja, yaitu peserta upacara harus berdiri di bawah panas matahari, sementara sebagian pejabat atau tamu undangan berada di tempat yang lebih nyaman, saya rasa wajar kalau masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Pertanyaan seperti kenapa perlakuannya berbeda, menurut saya bukan pertanyaan yang salah. Justru dalam sebuah negara yang mengaku menjunjung kesetaraan, pertanyaan semacam itu memang seharusnya boleh disampaikan. Saya pribadi juga bisa memahami kenapa potongan-potongan seperti ini kemudian mudah membuat masyarakat merasa kesal. Bayangkan saja, orang-orang yang menjadi peserta harus berdiri dalam waktu yang cukup lama, harus mengikuti aturan dengan tertib, sementara dari sudut pandang mereka, ada kelompok lain yang terlihat lebih nyaman. Apalagi kalau kemudian ada fasilitas seperti tenda, makanan, minuman, atau tempat duduk. Secara visual saja, perbedaan tersebut memang mudah menimbulkan kesan bahwa ada jarak antara rakyat biasa dengan pejabat. Dan menurut saya, inilah bagian paling kuat dari video yang kita reaksikan kali ini. Tetapi saya agak berhati-hati ketika video tersebut kemudian membawa persoalan itu jauh sampai pada kesimpulan bahwa ini merupakan bukti adanya sistem juragan dan budak yang diwariskan sejak zaman kolonial. Menurut saya istilah tersebut memang sangat kuat secara emosional, tetapi justru karena terlalu kuat, kita harus hati-hati menggunakannya. Jangan sampai sebuah persoalan mengenai tata acara, protokol, atau perbedaan fasilitas langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa rakyat Indonesia sampai hari ini masih menjadi budak. Saya lebih tertarik melihat persoalannya dari sisi mentalitas. Kalau memang ada pejabat yang merasa dirinya lebih tinggi daripada masyarakat hanya karena memiliki jabatan, menurut saya itu yang harus dikritik. Karena pejabat seharusnya tidak memandang rakyat sebagai kelompok yang harus dilayani olehnya secara terpisah, tetapi justru sebagai orang-orang yang menjadi alasan mengapa jabatan itu ada. Jabatan bukan hadiah. Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Dan menurut saya, ini justru bagian yang relevan dari video tersebut. Ada kalimat dalam narasi yang kurang lebih mempertanyakan posisi rakyat dan pejabat. Mereka mengatakan bahwa secara prinsip, pemerintah seharusnya menjadi pelayan rakyat. Tetapi dalam praktiknya, masyarakat sering merasa justru berada di posisi yang harus melayani penguasa. Nah, kalau kita mengambil substansinya, saya pikir pertanyaan seperti itu memang layak didiskusikan. Namun, saya tidak sepakat kalau semua persoalan kemudian dijelaskan dengan sesuatu yang tidak bisa kita verifikasi.
Dalam video ini, ada pembacaan tarot, penerawangan, energi semesta, tanda-tanda akhir zaman, sampai kesimpulan bahwa fenomena tersebut dibuka oleh alam semesta. Bagi saya itu boleh saja menjadi bagian dari sudut pandang atau kepercayaan pembuat videonya. Tetapi sebagai penonton, kita tetap perlu membedakan mana interpretasi spiritual dan mana fakta yang memang bisa dibuktikan. Justru menurut saya, isu tentang kesenjangan antara rakyat dan pejabat akan jauh lebih kuat kalau dibahas berdasarkan fakta. Misalnya, bagaimana sebenarnya aturan protokol dalam sebuah upacara? Siapa yang memang membutuhkan tempat khusus? Apakah semua pejabat mendapatkan fasilitas tersebut? Dan apakah kondisi di lapangan memang selalu seperti yang ditampilkan? Dan apakah perbedaan tempat itu memang menunjukkan perlakuan yang tidak adil atau sebenarnya ada alasan tertentu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menurut saya jauh lebih menarik untuk dibahas daripada langsung menyimpulkan semuanya sebagai konspirasi. Karena kalau kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, akhirnya kritik yang sebenarnya bagus malah kehilangan kekuatannya. Padahal, persoalan dasarnya sangat menarik. Masyarakat sekarang memang semakin kritis. Mereka tidak lagi mudah menerima kalimat "memang dari dulu seperti itu" sebagai jawaban. Dan menurut saya itu perkembangan yang positif. Tradisi boleh dipertahankan, tetapi tradisi juga tidak berarti kebal dari pertanyaan. Kalau sebuah tradisi memang memiliki alasan yang masuk akal, ya jelaskan. Kalau ada aturan protokol, ya jelaskan. Jangan justru membuat masyarakat merasa bahwa bertanya adalah sebuah kesalahan. Saya juga melihat bahwa bagian paling menarik dari video ini sebenarnya bukan soal juragan dan budaknya. Menurut saya yang lebih penting adalah perubahan cara masyarakat melihat pemerintah. Ketika masyarakat mulai merasa bahwa pejabat hidup terlalu jauh dari kehidupan mereka, maka rasa kecewa pasti muncul. Dan rasa kecewa yang dikumpulkan terus-menerus bisa berubah menjadi ketidakpercayaan. Dalam narasi video ini sendiri, bahkan disebutkan bahwa ada masyarakat yang tidak mengembarkan bendera bukan karena membenci negaranya atau benderanya, tetapi karena kecewa terhadap pemerintah. Nah, ini menurut saya perlu kita garis bawahi. Jangan sampai kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai kebencian terhadap negara. Negara dan pemerintah adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa mencintai Indonesia, menghormati bendera merah putih, menghargai perjuangan para pahlawan, tetapi pada saat yang sama tetap mengkritik pejabat yang menurut kita melakukan kesalahan. Justru menurut saya, kritik seperti itulah yang menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli. Saya sendiri melihat kemerdekaan bukan sekedar upacara, bukan sekedar pengibaran bendera, bukan sekedar seremoni setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan seharusnya juga terasa dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus merasa mendapatkan perlakuan yang adil. Orang kecil harus merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Pejabat harus merasa bahwa dirinya bertanggung jawab kepada rakyat, dan hukum seharusnya tidak terasa tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jadi kalau video ini membuat kita berpikir tentang kesenjangan antara rakyat dan pejabat, menurut saya itu bagus. Tetapi jangan berhenti pada kemarahan. Jangan hanya berhenti pada kalimat juragan dan budak. Kita harus berani bertanya lebih jauh. Apakah benar rakyat masih menjadi budak? Pertanyaan saya justru lebih sederhana. Apakah setelah puluhan tahun merdeka, semua rakyat benar-benar sudah merasakan arti kemerdekaan itu? Kalau jawabannya belum, berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena kemerdekaan seharusnya bukan hanya milik mereka yang duduk di tempat teduh. Kemerdekaan seharusnya juga terasa bagi orang yang berdiri di bawah panas matahari, bagi buruh yang bekerja, bagi petani yang menggarap sawah, bagi pedagang kecil, bagi mahasiswa, bagi anak sekolah, dan bagi seluruh masyarakat yang setiap hari ikut menghidupkan negeri ini. Itu pendapat saya. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya justru ingin tahu, menurut kalian, apakah perbedaan perlakuan dalam upacara seperti yang dibahas video ini memang menunjukkan adanya kesenjangan antara rakyat dan pejabat, atau sebenarnya ada alasan protokol yang masuk akal? Yang jelas, jangan sampai kita berhenti berpikir hanya karena sebuah hal disebut sebagai tradisi. Menurut saya, tradisi boleh dihormati, tetapi pertanyaan tetap harus diberi ruang. Karena disitulah kita bisa melawan lupa.